Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan di sini saya Adit Wahyu Kurniawan akan menjelaskan tentang pengembangan keterampilan membaca dan menulis. Oke, jadi yang pertama kita akan membahas tentang mengapa keterampilan membaca dan menulis itu penting. Jadi, membaca dan menulis merupakan fondasi dari komunikasi yang efektif. Membaca membantu kita dalam memperluas pengetahuan, meningkatkan pemahaman, dan pengembangan keterampilan berpikir kritis. Sementara itu, menulis memungkinkan kita untuk mengungkapkan ide-ide kita, berbagi informasi, dan berkomunikasi dengan orang lain. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang beberapa manfaat dari membaca dan menulis itu sendiri. Yang pertama yaitu manfaat membaca. Pertama yaitu pengetahuan dan pemahaman. Membaca merupakan pintu gerbang untuk memperoleh pengetahuan baru. Saat membaca, kita tidak hanya mendapatkan fakta, tetapi juga memahami konteks dan hubungan antara berbagai informasi. Selanjutnya adalah keterampilan berpikir kritis. Aktivitas membaca melibatkan pemikiran kritis dalam mengurai informasi, menilai kebenaran suatu sumber, dan membentuk sudut pandang yang lebih mendalam. Lalu selanjutnya yaitu perkembangan bahasa dan kosakata. Proses membaca secara konsisten memperkaya pembendaharaan kata dan membantu dalam memahami struktur bahasa, memperbaiki tata bahasa, dan meningkatkan kemampuan komunikasi secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu imajinasi dan kreativitas. Melalui membaca, kita diundang untuk memasuki dunia yang baru, memicu imajinasi dan mengembangkan kreativitas dengan terpapar ide dan konsep yang belum pernah kita pertimbangkan sebelumnya. Yang terakhir yaitu meningkatkan konsentrasi. Kegiatan membaca, terutama membaca bahan yang kompleks dan mendalam, membantu melatih daya tahan, konsentrasi, dan kemampuan kita untuk lebih fokus. Lalu selanjutnya yaitu manfaat dari menulis. Yang pertama yaitu klarifikasi pikiran. Menulis memungkinkan kita untuk merinci dan mengklarifikasikan ide-ide kita. Proses penulisan membantu menyusun pemikiran secara lebih terstruktur dan koheren. Yang kedua yaitu ekspresi diri. Menulis menjadi medium ekspresi diri yang kuat, memungkinkan kita untuk menyampaikan gagasan, perasaan, dan pengalaman dengan lebih mendalam dan kompleks. Yang ketiga yaitu kemampuan komunikasi. Keterampilan menulis yang baik berkontribusi pada kemampuan komunikasi secara keseluruhan. Keterampilan ini mencakup tidak hanya penyampaian informasi, tetapi juga kemampuan membentuk pesan yang mudah dipahami dan meyakinkan. Keempat yaitu pengaruh dan perubahan. Tulisan memiliki kekuatan untuk mempengaruhi pemikiran orang lain dan memicu perubahan. Melalui penulisan, ide-ide dapat menyebar, menginspirasi, dan memotivasi tindakan-tindakan positif. Yang kelima yaitu peningkatan keterampilan karya. Kemampuan menulis yang baik sangat dihargai di lingkungan profesional. Menyusun dokumen resmi, proposal, dan laporan yang baik dapat meningkatkan reputasi dan kemajuan karier seseorang. Selanjutnya ada beberapa metode-metode pengembangan keterampilan membaca dan menulis yang efektif. Pertama, metode pendekatan anak. Metode ini digunakan guru supaya siswa lebih dekat dengan guru. Hal tersebut menjadikan siswa tidak sungkan bertanya saat mengalami kesulitan dalam membaca dan menulis. Metode pendekatan anak ini juga memudahkan guru untuk lebih intens membimbing anak-anak yang kurang dalam membaca dan menulis. Yang kedua yaitu membaca bergilir. Upaya tersebut dilakukan untuk melatih membaca siswa dengan cara guru memberikan teks bacaan, kemudian siswa diminta untuk membacakan secara bergilir satu persatu. Dengan begitu, siswa lama-kelamaan bisa membaca dan melatih konsentrasi pada siswa-siswa tersebut. Yang terakhir yaitu menggunakan berbagai macam media. Guru memakai media untuk menunjang pembelajaran. Contoh dari media yang digunakan tersebut yaitu PowerPoint. Di dalam PowerPoint tersebut berisi materi pelajaran. Guru juga memberikan teks bacaan yang nantinya siswa akan membacakannya secara bergilir dan menjawab sebuah pertanyaan yang diberikan oleh guru. Contoh lainnya yaitu menggunakan media rias kata. Media tersebut digunakan untuk melatih siswa agar dapat mengerti huruf-huruf. Guru juga dapat menggunakan media buku bacaan, yaitu siswa diminta untuk membaca buku bacaan apa saja. Dan hal tersebut akan melatih siswa untuk sering-sering membaca supaya bacaan siswa menjadi lebih lancar. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang 5 strategi efektif untuk meningkatkan kemampuan membaca dan menulis dalam bahasa Inggris.
Yang pertama yaitu menggunakan metode membaca eja. Metode ini melibatkan pembacaan dengan memperhatikan pengucapan kata-kata secara teliti. Ini membantu dalam memahami hubungan antara ejaan dan pengucapan, memperbaiki kesalahan dalam penulisan, dan meningkatkan kemampuan fonetik. Yang kedua yaitu menggunakan metode SAS atau Structural Analytic Synthetic. Strategi ini fokus pada analisis struktur kalimat secara mendalam. Dengan memahami struktur kalimat, peserta didik dapat menyusun tulisan dengan lebih teratur dan logis, sehingga hal ini dapat meningkatkan kejelasan pesan yang ingin disampaikan. Lalu yang ketiga yaitu memperluas kosakata. Aktivitas ini mencakup eksplorasi kata-kata yang baru dan penggunaannya dalam konteks. Memperkaya kosakata tidak hanya meningkatkan ekspresi tulisan, tetapi juga memungkinkan pemahaman yang lebih baik terhadap berbagai topik. Lalu yang keempat yaitu menggunakan aplikasi untuk mengecek tata bahasa dan ejaan. Menggunakan aplikasi pengecek tata bahasa dan ejaan membantu meminimalkan kesalahan gramatikal dan ejaan. Hal ini adalah alat yang praktis untuk memperbaiki dan mempertajam tulisan. Lalu yang kelima yaitu lebih banyak membaca dalam bahasa Inggris. Kebiasaan membaca dalam bahasa Inggris secara konsisten membawa manfaat yang besar. Hal ini tidak hanya meningkatkan pemahaman tata bahasa, tetapi juga dapat memperkenalkan gaya penulisan yang beragam dan berbagai jenis kosakata. Lalu yang terakhir yaitu membiasakan diri dengan berbagai jenis teks. Menyelami berbagai jenis teks, mulai dari artikel berita hingga sastra, membantu peserta didik beradaptasi dengan gaya penulisan yang berbeda-beda. Hal ini meningkatkan fleksibilitas penulisan dan kemampuan untuk menyesuaikan gaya sesuai kebutuhan konten. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.